Alki Bible Study. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, tentang betapa besar kasih-Nya, mujizatnya yang hebat, dan kehendaknya baik kita. Kita akan belajar dari kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 7. Teman-teman, ambil Alkitabnya yuk, kita bakal belajar bareng-bareng. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Kalau sudah, kita buka sama-sama ya. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Nah, firman Tuhan ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-7. Adik-adik, yuk kita buka. Sudah siap belum? Kalau belum, kita tunggu ya sebentar lagi. Sekali lagi, ada di 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai yang ke-7. Oke, sama-sama kita baca ya. Judulnya Kapal Timbul Mengapung. Pada suatu hari, berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkata seseorang, silakan ikut denganku, hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Adik-adik, ada serombongan Nabi dan juga ada Elisa di dalamnya. Mereka selama ini tinggal di rumah yang sempit. Lalu seorang Nabi berkata kepada Elisa, "Elisa, gimana kalau kita ganti deh tempat tinggal kita? Ini udah terlalu sempit. Gimana kalau kita bangun rumah kita yang lebih luas lagi supaya kita tidak sempit seperti ini, Elisa?" Nah, kebetulan di tepi sungai Yordan kan banyak pohon-pohon tuh, Elisa. Bagaimana kalau kita ngambil pohon itu untuk kita tebang, lalu kita ambil kayu baloknya, kita bisa didirikan rumah. Lalu adik-adik, Elisa pun menyetujuinya. Elisa pun ikut dengan rombongan itu. Mereka pergi ke sungai Yordan itu. Sesampainya di sana, mereka menambang pohon-pohon dan mengumpulkan balok-baloknya. Tiba-tiba salah seorang nabi ada yang berteriak, "Elisa, tolong, mata kapaknya jatuh, mata kapaknya jatuh. Itu barang pinjaman, Elisa. Tolong, Elisa, tolong." Waduh, aku jadi keingat. Waktu itu aku juga pernah pinjam barang temanku. Adik-adik pernah tidak pinjam barang teman-teman? Terus barangnya hilang. Tapi Elisa tanya, "Di mana jatuhnya?" Di situ Elisa jatuhnya. Lalu Elisa mengambil sepotong kayu. Dia lempar, Kak. Dia lempar. Lalu tiba-tiba kapaknya ngambang. Timbul ya kapaknya. Timbul. Wow, kapaknya ketemu. Lalu Elisa nyuruh nabi itu untuk mengambilnya ya. Lalu nabi itu bergegas ambil kapak itu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita tentang Elisa. Wah, sangat asik cerita ini. Sekarang kita mau belajar sesuatu yang indah dari cerita ini. Pertama, kita sebagai anak Tuhan harus punya tanggung jawab. Seperti nabi tadi, salah satu nabi yang pinjam kapak, ternyata kapaknya waktu digunakan jatuh ke sungai. Apa yang dia lakukan? Ternyata dia menjerit, dia berkata, "Itu kapak pinjaman." Ini menandakan bahwa dia bertanggung jawab.
Karena itu baru pinjaman. Makanya adik, kita sebagai anak-anak Tuhan pun harus punya karakter yang indah. Salah satunya adalah bertanggung jawab. Nah, adik-adik harus belajar dalam segala perkara, baik di rumah, di sekolah, maupun dimanapun juga kita harus bertanggung jawab. Walaupun itu dalam hal-hal yang kecil. Nah, yang kedua, kita mau belajar dari kisah ini adalah Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Kapak itu besi, dia pasti tenggelam. Tapi oleh kuasa Tuhan melalui Nabi Elisa, kapak itu bisa mengapung. Yesus sanggup menolong kita dalam segala apapun juga adik-adik. Kita nggak usah takut. Karena apa? Yesus kita, Yesus yang Maha Kuasa. Dahsyat Yesus kita. Hebat Yesus Kita nggak perlu takut lagi. Dahsyat. Bahkan bukan hanya kapak yang bisa Tuhan berikan kembali, kapak yang hilang. Tapi dosa kita pun sebesar apapun, seberat apapun, kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan bisa hapuskan dosa-dosa kita. Itu mujizat yang terindah dalam hidup kita. Nah, jadi sekalian, hari ini kita belajar sesuatu yang indah, bahwa Tuhan Yesus kita itu dahsyat. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya karakter yang dahsyat pula. Belajar bertanggung jawab, ya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dia pasti bisa menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.